Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, rentetan kajian tematik subuh bulan Ramadan akhirnya sampai di titik terakhir pertemuan ya di bulan Ramadan untuk tahun 2024. Mungkin kajian hari ini bertemakan tentang kesimpulan-kesimpulan atau inti-inti hikmah dari keseluruhan kajian yang telah kita ikuti hampir kurang lebih 25 pertemuan ya dengan hari ini. Alhamdulillah sudah ada Pak Surjaman. Baik Bapak Ibu sekalian, kali ini waktu menunjukkan pukul 5:28 ya. Alhamdulillah Baitul Mal Bogor dan kerjasama dengan Komisariat PMII Kampus Laroiba Bogor bisa istiqomah menghadirkan kajian tematik subuh bulan Ramadan yang diampu oleh Al-Ustaz Muhammad Nur Burhanuddin Alsi. Baik Ustaz, untuk menyingkat waktu dan tempat saya persilahkan untuk menyampaikan materi. Monggo Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kita memasuki pertemuan terakhir dari kajian tematik subuh pada bulan Ramadan tahun ini. Alhamdulillah, Baitul Mal Bogor menjadi wasilah yang ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala, menjadi wasilah menyebarkan ilmu yang bermanfaat terkait hukum Allah, terkait bagaimana kita seharusnya mengamalkan ibadah, pengetahuan terkait zakat, dan sebagainya selama bulan Ramadan ini. Semoga manfaat dari Baitul Mal Bogor ini terus menyebar kepada kita seluruhnya, kepada kaum muslimin pada umumnya. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kawan-kawan yang mendengarkan kajian ini, jadi di penghujung bulan Ramadan ini, di puasa hari terakhir, perlu kita semacam mereview apa yang selama bulan Ramadan ini kita kerjakan. Kita akan tahu, ketika mereview, kita akan mengetahui apa titik kelemahan kita, sekaligus apa kelebihan kita. Meskipun kelemahan dan kelebihan kita itu bisa kita hitung, namun kita tidak bisa memperkirakan nantinya akan seperti itu terus-menerus atau tidak. Karena itu review, kemudian introspeksi diri, itu penting. Kita mengetahui kelebihan kita. Misalnya kelebihan kita adalah kita mampu puasa 30 hari bagi yang laki-laki. Ya, alhamdulillah diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena tidak semua orang bisa mengendalikan hawa nafsunya, sehingga nggak jarang juga sebagian dari kita ada yang sengaja berbuka puasa secara sengaja. Nah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan kekuatan agar 30 hari ini kita berpuasa secara penuh. Alhamdulillah. Kelebihan kita. Jadi hal-hal yang baik, yang kelebihan kita, yang kita sadari bahwasanya kita telah memenuhi tugas dengan baik, maka perlu kita syukuri.
Karena di dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ada nikmat, itu perlu kita syukuri, karena dengan syukur itu akan menambah kenikmatan-kenikmatan berikutnya. Kenikmatan yang perlu kita syukuri adalah termasuk di antara kenikmatan yang mana kita diberikan kekuatan untuk melakukan ibadah secara penuh. Namun kita selain bersyukur, kita juga perlu introspeksi diri, karena manusia itu perlu menghadap ke depan kaitannya dengan bersyukur sehingga kita terus optimis, tapi juga sesekali perlu melihat spion, perlu melihat ke belakang apakah ada kekurangan, sehingga gak gas terus aja, tapi harus sesekali ada remnya. Nah, dengan cara kita introspeksi diri, muhasabah, introspeksi diri, maka kita akan tahu titik kelemahan kita. Ketika kita tahu titik kelemahan kita, maka kita berusaha untuk mencari tahu apa kekurangan kita, terus bagaimana obatnya. Sebagaimana orang sakit, ketika dia merasa sakit di bagian tertentu dalam tubuhnya, maka dia bertanya, apakah ada masalah, problem dalam tubuh saya? Ketika ada masalah, maka dia meminta obatnya. Demikian juga kaitannya dengan agama, kaitannya dengan rohani kita. Kita merasa bahwasanya meskipun kita puasa 30 hari, tapi kita masih merasa misalnya terawih itu berat. Membaca Al-Quran itu berat. Meskipun pada akhirnya juga kita terawih. Pada akhirnya juga kita tetap membaca Al-Quran. Tapi kok rasanya berat ya? Masalahnya di mana? Nah, kita perlu mencari tahu. Oh, ternyata berat itu ketika belajar-belajar, tanya pada kiai, oh ternyata seperti ini. Karena kita masih belum merasakan nikmatnya keimanan, nikmatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh, berarti yang perlu dikuatkan adalah kita menyadari diri kita masih lemah. Kita terus berdoa agar diberikan kekuatan iman, sehingga dengan itu nanti akan ringan. Kalau tidak bisa menggambarkan itu, maka kita perlu flashback sebentar ke belakang. Misalnya ketika kita umur-umur awal, masih muda, bagi teman-teman yang sudah umur 30, 40, kan bisa flashback ketika dia umur belasan, ketika baru mulai belajar puasa. Rasanya berat sekali, seperti dunia ini hancur. Kalau kita seperti itu, masa kita melakukan puasa, kemudian kita belajar sholat, berat sekali. Tapi lama-kelamaan mulai biasa. Itu berarti kita mulai bisa mengendalikan diri. Jadi tidak pesimis bahwasanya kita bisa meningkatkan level keimanan kita. Masalahnya kadang kita sudah mengalami peningkatan tapi berhenti pada satu peningkatan tertentu sehingga tidak mau meningkat lagi. Itu karena kurang dari introspeksi diri. Orang yang kalau punya usaha itu kan selalu melihat catatan keuangan yang namanya audit keuangan. Dari audit keuangan itu yang diaudit oleh masing-masing ownernya atau orang yang mengaudit akan tahu, oh sirkulasi keuangannya, kekuatannya di sini, kelemahannya di sini. Kelemahan-kelemahan perlu untuk diketahui. Kenapa? Karena kelemahan itu nanti bisa diperbaiki. Oh ternyata misalnya ada beberapa, kalau warung makan ada beberapa menu yang memang nggak terlalu laku. Oh berarti kita perlu inovasi baru sehingga ini laku. Misalnya dikasih potongan dan sebagainya. Itu seperti itu. Kita merasa bahwa membaca Quran itu kok berat gitu. Terus masalahnya di mana? Oh ternyata kita punya alasan ini, alasan itu, alasan itu. Nah coba kita mulai meraba-raba. Jadi terkadang itu yang dimaksud oleh sebagian ulama bahwasanya tafakkur sa'atin afdal min ibadati sanah. Berpikir satu saat, satu momen itu lebih utama dibandingkan ibadah 1 tahun. Kenapa? Karena ibadah itu ibaratnya dia itu ngerem atau ngegas, ibadah aja. Tapi ketika tafakur, introspeksi diri, mulai meraba diri sendiri, itu ibaratnya kita sedang ngerem, sedang mencari tahu apakah ada yang perlu disempurnakan, apakah ada yang perlu untuk diperbaiki, dan sebagainya. Nah, justru dari introspeksi diri, itu kita tahu bahwasanya ada beberapa hal yang perlu diubah dari diri kita,
usaha kita, tawakal kita, mungkin rezeki kita juga misalnya kenapa seperti ini, perjalanan hidup kita kok agak sering dapat musibah, jangan-jangan saya kurang bayar zakat atau kurang dan sebagainya. Nah, itu kan perlu diintrospeksi diri. Sehingga apa? Sehingga nantinya dari momen tertentu itu maka akan bisa melejit lebih jauh lagi. Karena itu yang penting kita untuk ketahui. Oh ya, terima kasih apresiasinya, testimoninya. Terima kasih Bapak. Alhamdulillah memberi manfaat walaupun sedikit. Semoga bisa bermanfaat pada seluruhnya. Jadi seperti itu. Jadi perjalanan iman, perjalanan spiritual, perjalanan agama itu ya nanti kita akan selalu mengalami seperti itu. Seperti perjalanan yang sehari-hari. Bahkan sebenarnya kita mengalami apapun yang kita lakukan di dunia ini sebenarnya sebuah ungkapan, sebuah pengingat. Kan Allah Subhanahu wa taala itu sering mengingatkan di dalam Al-Qur'an, afala yatadabbarun Al-Qur'an. Terus menciptakan alam semesta, afala ta'qilun. Afala ta'tabirun ya. Agar orang itu berpikir. Jadi justru kejadian-kejadian yang kita lihat sehari-hari itu sebenarnya kalau kita bisa berpikir itu ibrah untuk kita. Termasuk juga pengalaman hidup kita. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, la yuldahul muslim fi hajarin wahid. Orang muslim itu orang mukmin tidak akan terjerumus pada satu lubang 2 kali. Itu kan anjuran dari Rasul agar kita introspeksi diri. Manusia itu selalu punya potensi salah. Ya kan, setiap manusia itu punya potensi salah. Tapi orang yang bersalah namun terbaik menurut Rasul adalah orang yang tobat. Tobat itu sebenarnya introspeksi diri. Jadi seperti itu. Jadi dengan cara seperti itu kita tahu potensi kita, kelemahan kita, maka apa yang perlu diperbaiki, apa yang perlu ditingkatkan. Kemudian jadikan usaha seperti itu dengan cara mencari ilmu, bertanya kepada orang yang bisa memahami, kemudian mencoba untuk meningkatkan ketakwaan dan sebagainya. Itu diniatkan seluruhnya demi Allah Subhanahu wa taala. Itu seperti mencari ilmu. Ada jaminan dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapapun yang mencari ilmu agama untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan dimudahkan menjalani surga. Enggak ada yang tahu dari sebab apa kita itu mendapat rezeki yang lancar oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang tahu. Bisa jadi sebab yang zahir nampak itu bukan sebab yang utama, tapi sebab utamanya karena misalnya kita sedekah kecil-kecil, atau misalnya kita rajin mendengarkan pengajian dengan husnudzon kepada orang muslim, itu menjadi sebab lancarnya rezeki karena seluruhnya itu ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah mengurutkan kejadian satu dengan kejadian berikutnya itu dengan hikmahnya, ada semacam korelasi dan semacam hukum sebab akibat semacam itu. Jadi ketika kita niatkan gitu karena kita belajar dan sebagainya, nanti kita akan diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang tahu. Dan yang penting dari semua itu bahwasanya mencari ilmu, memahami hal-hal seperti ini, mendalami makna apa yang sehari-hari kita kerjakan itu adalah sesuatu yang memang sejak dari awal dianjurkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak semua orang punya bakat untuk menjadi pakar agama. Tidak semua orang bakat menjadi pakar dalam ilmu-ilmu sains. Tidak semua orang ditakdirkan bakat menjadi orang ahli ekonom besar. Tidak semuanya ditakdirkan dengan takdir yang sama. Tapi wa kullun muyassarun lima khuliqalah. Setiap orang dimudahkan untuk menjalankan takdirnya. Namun perlu ditegaskan bahwasanya setiap orang perlu untuk menggenapi kewajiban-kewajibannya. Orang berkeluarga yang wajib adalah menafkahi, termasuk di antara ibadah-ibadah yang wajib itu digenapi dulu seluruhnya, baru setelah itu menambah hal-hal yang kekurangan dengan cara introspeksi tadi, yang kurang untuk dilengkapi dan sebagainya. Yang perlu ditambah silakan ditambah dengan cara-cara yang telah diajarkan dan didengarkan dalam banyak kajian. Jadi seperti itu. Dan yang menarik, nah ini yang menarik, menariknya dari agama Islam itu tidak seperti pelajaran
umum atau pelajaran apapun yang kita pelajari di dunia ini. Jadi gini, ada suatu saat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi seorang desa, orang kampung, orang Badui lah zaman itu, yang datang kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia jujur pada dirinya sendiri, kemudian bertanya secara tulus kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasul, apa yang bisa menyelamatkan saya dari api neraka? Saya mau masuk surga, saya nggak mau masuk neraka. Rasul menjawab jelas, kamu sholat. Ada lagi nggak Rasul? Ada. Kamu zakat. Ada lagi nggak? Ada. Kamu puasa. Ada lagi nggak? Ada. Kemudian kamu haji jika mampu. Ada lagi nggak? Nggak ada. Kata Rasul nggak ada. Kalau kamu sudah Islam kemudian melaksanakan itu, maka kamu telah tuntas mengerjakan kewajibanmu. Kemudian dia bersumpah bahwa saya tidak akan mengurangi kewajiban ini, artinya menjalankan dengan sepenuhnya, dan juga tidak menambah. Jadi termasuk orang yang benar-benar presisi, mau dikasih ajaran sesuatu yang nggak mau nambah, nggak mau mengurangi kaitannya dengan itu. Jadi tidak memiliki mimpi-mimpi yang terlalu tinggi, tapi juga nggak mau sampai dia terjatuh. Dia jujur pada dirinya sendiri, bukan mengindah-indahkan ketika seolah-olah ya insya Allah saya akan melakukan puasa, ternyata nggak diamalkan. Tapi beliau itu jujur pada diri sendiri. Kemudian ketika balik Rasul mengatakan aflahar rajul in sodaq. Orang itu pasti akan sukses, dia masuk surga, mendapat rahmat Allah jika dia tulus mengerjakan apa yang telah diwajibkan. Artinya dia sejak dari awal, saya nggak mau nambah yang sunah-sunah, pokoknya wajib aja. Ya kan? Nah, itu yang menarik. Nah, ajarannya agama Islam itu makanya agak kadang itu satu sisi sering disalahpahami, tapi ketika dipahami justru akan menambah keindahan agama Islam. Coba lihat. Syarat orang khutbah Jumat itu harus ada isinya, ada pujian kepada Allah, wasiat takwa, harus ada sholawatnya, ya, kemudian membaca ayat Al-Quran, salah satunya membaca sholawat dan sebagainya. Nah, ternyata semua ajaran Islam yang wajib itu semua sudah diglobalkan setiap khutbah Jumat. Kemudian kita sholat, itu juga bacaan tasyahud dan sebagainya. Kemudian justru kita ketika masuk pertama kali Islam, itu juga ajaran secara global Islam itu mulai dari awal sampai akhir itu terkandung dalam syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasul. Bersaksi bahwasanya Allah itu ada, itu kaitannya dengan ilmu tauhid seluruhnya. Kalau Tuhan itu ada, berarti Tuhan yang memiliki sifat karena kita diciptakan oleh Allah. Berarti Tuhan yang layak. Kalau Tuhan yang double 2, 3 berarti nggak layak sebagai Tuhan. Kalau Tuhan yang nggak maha kuasa berarti nggak layak sebagai Tuhan. Kalau Tuhan yang tidak mengetahui berarti dia nggak layak sebagai itu Tuhan. Kalau Tuhan yang tidak maha berkehendak berarti bukan layak sebagai Tuhan. Itu ilmu tauhid seluruhnya terkandung dalam lafaz asyhadu alla ilaha illallah. Kemudian wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Saya bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad itu utusan Allah. Kalau utusan berarti membawa misi. Kalau misi berarti apa yang disampaikan itu adalah misinya, kandungan misinya. Apa yang disampaikan yaitu ajaran-ajaran syariat. Karena yang mendatangkan terkait rukun Islam itu Rasul. Al-Quran muncul dibaca pertama kali itu Rasul. Kemudian ajaran syariat itu juga diajarkan oleh Rasul. Khudhu anni manasikakum. Ambil dari aku manasik kalian. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah seperti kalian melihat saya sholat. Dan itu berarti kandungan ajaran Islam secara keseluruhan, fikih secara keseluruhan dan sebagainya. Maka yang menariknya ajaran Islam itu ini bisa dibuat miniatur sehingga orang itu mudah hafal, kemudian bisa menjalankannya secara global, yaitu dengan cara apa? Diulangi setiap khutbah Jumat, kemudian justru disimpan ketika bacaan syahadat, yang mana kita baca la ilaha illallah setiap sholat berapa kali itu, ya kan? Lah itu berarti apa? Itu modal seluruhnya, modal seluruh umat Islam untuk menjalankan Islam. Makanya dikatakan bahwasanya ad-din yusr, inna hadzal din yusr. Agama ini mudah. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak membebani kecuali sebatas kemampuannya. Artinya kita memahami agama itu mampu, menjalankan agama itu
Nah, ini yang menarik. Dia bentuk miniatur itu bisa dikuasai oleh orang yang paling bodoh sampai orang yang paling pintar. Namun yang menariknya lagi, agama Islam ini tidak dijadikan seperti agama-agama Kristen ataupun agama-agama yang lain. Kenapa? Tidak dijadikan perselisihan antar umatnya itu menjadi adab, tapi dijadikan perselisihannya terjadi rahmat. Kemudian tidak dijadikan ajaran agamanya itu dalam satu sisi, tapi beragam sisi. Kenapa? Agar mereka terus berpikir. Coba, ada semacam gini. Ada orang kadang berpandangan agak pesimis, melihat umat Islam itu bertengkar di antara mereka. Dalam persoalan-persoalan yang mereka, alah semua yang dipersoalkan juga tetap sah kok. Antara kunut dan nggak kunut, dua-duanya sah. Ya kan ya? Antara ini dengan itu, dua-duanya sah. Antara zakat dengan uang atau zakat dengan beras itu dua-duanya sah. Ini yang bikin umat Islam nggak maju. Perselisihan ini umat Islam nggak maju. Itu sebenarnya satu sisi benar, tapi sebenarnya lebih banyak nggak benarnya dibandingkan benar. Kenapa? Karena justru perselisihan itu yang justru menghidupkan agama Islam. Orang kalau membahas sesuatu dan banyak ada sesuatu kok dibahas banyak orang dengan berbagai macam sudut pandang, itu berarti membuktikan bahwasanya barangnya itu laku. Coba. Makanya itu dipraktekkan dalam teori-teori komunikasi politik. Bahkan sengaja mereka itu bikin kontroversi agar dikenal. Harus kenal dulu. Nah, berkahnya orang berselisih dalam persoalan fikih misalnya, dalam persoalan hukum syariat, semua orang ini pengen tahu. Akhirnya semua orang ingin mengenal Islam, akhirnya agama Islam satu-satunya agama yang ramai di dunia. Banyak orang masuk Islam karena penasaran, kok setiap hari diberitakan, terus ada perselisihan ini, ada apa sih akhirnya dari berkahnya orang berantem itu. Akhirnya orang itu mempelajari. Dan ini terbukti loh. Pada tahun 2001 ketika agama Islam difitnah luar biasa besar, ketika WTC dibom itu, Islam itu sebagai agama yang ya, teroris dan sebagainya. Justru buku-buku yang bertemakan Islam itu habis semua di toko buku Amerika ketika itu. Orang penasaran seburuk apa sih agama Islam. Jadi justru berkahnya ketika disudutkan, orang dibicarakan dengan jelek. Ketika dibicarakan dengan jelek itu orang penasaran, pengen tahu kejelekannya model apa. Oh ternyata yang disebut sebagai kejelekan adalah kebaikan. Jadi nggak bisa. Makanya di dalam Al-Quran itu wala yazaluna mukhtalifina hatta wala yazaluna mukhtalifin walidzalika khalaqahum. Ada sebagian tafsir yang mengatakan walidzalika, dan untuk walidzalika, untuk hal tersebut Allah menciptakan mereka. Untuk perselisihan Allah menciptakan manusia. Maksudnya apa? Memang diciptakan sejak dari awal itu berselisih. Itu sunatullah. Allah ingin menghidupkan agama Islam ini dengan cara dibahas terus-menerus. Meskipun yang bahas itu bukan orang pakar, meskipun yang bahas itu bukan orang yang benar. Tapi berkahnya dibahas terus-menerus, itu tetap ada. Beda halnya dengan misalnya orang itu membahas soal agama. Misalnya agama Hindu atau agama apapun yang kita, Zoroaster misalnya. Nggak ada orang bahas. Nggak berdebat sama sekali dengan ajaran. Kita melihatnya ajarannya cuma satu. Nah justru karena satu nggak diperdebatkan, ini justru akhirnya sepi agama ini. Agamanya sepi, paham nggak? Agamanya sepi. Makanya perselisihan ini dari satu sisi itu memang berisik, tapi sisi yang lain itu ramai dan bikin berkah. Berkahnya orang itu mempelajari. Itu satu sisi, satu sisi. Sisi yang kedua itu menjadi bukti agama Islam itu memberikan rahmat kepada pemeluknya dengan beragam versi kekuatan akalnya. Rasulullah SAW mengatakan, khotibun nas ala qadri ukulihim. Bicaralah pada topik kepada orang-orang sesuai dengan yang mereka mampu. Artinya apa? Sebagian orang yang memiliki kecerdasan tinggi, dia tidak mencukupkan diri untuk mempelajari agama dari sisi rukun iman dan rukun Islam saja. Yang mana itu sudah diglobalkan dalam syahadat dan juga diglobalkan dalam muqaddimah khutbah-khutbah Jumat. Tapi ada orang yang memiliki kecenderungan ingin mendalami sedalam-dalamnya. Ketika mempelajari puasa tidak cukup dengan syarat-syarat puasa, rukun-rukun puasa, tapi juga mendalami bagaimana apakah syarat ini kadang dalam beberapa kasus terpenuhi atau tidak. Apakah ada pengecualiannya? Apakah ada kaidahnya?
Apakah argumentasinya kenapa ini puasa wajib? Kenapa puasa itu mulai dari terbenam muncul fajar sampai itu? Apakah ada argumentasinya? Lah, berkahnya itu dibahas detail itu akhirnya bagi orang-orang yang punya bakat di sana. Makanya agama Islam itu menarik. Dari sisi ilmunya itu nggak habis-habis dibahas. Tapi dari sisi mengamalkannya itu mudah. Kita 5 menit aja udah bisa mengamalkan agama Islam. Jadi disebut ribet, ya ribet kaitannya dengan prasyarat yang diperlukan untuk menjadi pakar dalam bidang itu. Tapi disebut gampang ya gampang karena bisa disebutkan dalam 5 menit sudah semua. Nah, uniknya agama Islam kaitannya dengan syariat Islam, ajaran Islam, seluruh ilmu-ilmu di dalam ilmu Islam itu uniknya demikian. Dia akan menjadi sesuai bagi setiap orang dengan bakat dan minat yang berbeda-beda. Yang minatnya ingin menjalankan Islam tapi tidak mau pakar di dalam bidang itu, ya nggak ada masalah, tetap sholat, tetap zakat, tapi dia punya kepakaran dalam bidang hukum, punya kepakaran dalam bidang ekonomi, ya silahkan, tidak ada larangan sama sekali. Tapi ada orang yang minatnya memang benar-benar penasaran dan juga ingin tahu kalau membaca Al-Quran, kok indah Al-Quran ini, sekalian saya hafalkan, kok membaca hadis kok indah ini, ya udah sekalian saya hafalkan. Kemudian maknanya gimana? Baca tafsir semuanya, syarah-syarah hadis. Kemudian hukum Islam bagaimana? Apakah ada kemungkinan perbedaan dalam sudut pandang dan sebagainya kaitannya dengan ilmu usul fikih, ilmu kalam, ilmu tafsir, ilmu hadis. Itu banyak sekali. Nah, justru berkahnya itu agama Islam tetap hidup. Makanya kalau kita survei, dan itu tidak mungkin diingkari oleh semua orang di dunia ini, mana ada ajaran agama Islam, atau bahkan mana ada diskursus apapun, baik itu duniawi atau Islami, yang sebanyak dibahas sebagaimana ulama Islam membahas agama Islam. Nggak ada. Sirah Nabawiyah terkait dengan biografi tokoh, itu nggak ada yang sebanyak biografinya Nabi yang dibahas. Nggak ada. Biografi yang paling besar itu, kalau nggak salah karyanya Asyami, itu sekitar 10 jilid. Itu biografi Nabi SAW saja. Kemudian tafsir yang cuma 30 juz. Itu kan dibahas sampai ada yang berjilid-jilid, sampai ada 30, 40, 50 juz. Itu ada. Kitab agama yang lain nggak ada. Bahkan buku diktat ilmu sains paling modern pun nggak ada yang sampai 5 jilid. 10 jilid nggak ada. Sampai sekarang. Nggak ada topik yang paling banyak dibahas orang seluruh dunia kecuali agama Islam. Itu fakta yang tidak bisa dibantah. Fakta yang tidak bisa dibantah karena saking banyaknya buku-buku PDF yang menyebar di seluruh internet. Kebanyakan buku agama Islam. Sedikit sekali yang berbahasa bahasa Inggris, apalagi bahasa Indonesia. Di HP saya aja ada buku PDF yang buku-buku Turos klasik itu ada 1.500 buku. Itu gratis saya download. Nah, itu maksudnya apa? Maksudnya agama Islam itu unik. Nah, penting untuk para pendengar di sini mengetahui bahwasanya ketika kita bahas terkait agama Islam kaitannya dengan puasa, nanti berulang lagi tahun depan bahas lagi. Itu sebenarnya selalu ada sisi yang baru. Hanya saja orang nggak sadar karena lupa. Ya kan, karena lupa. Jadi selalu ada yang baru meskipun tetap puasa kok gitu-gitu aja umat Islam nggak maju-maju kalau bahas. Orang udah nyampe ke bulan kita masih bahas puasa. Lah, yang ngomong gini tuh juga belum nyampe ke bulan, juga nggak paham puasa. Paham nggak sih? Soalnya orang yang bahas ke bulan itu nggak bahas puasa. Paham nggak? Tapi yang justru yang ngomporin tuh orang yang nggak ke bulan juga nggak paham soal puasa. Tahu nggak? Biasa, yang namanya makelar itu kan omongannya lebih lebih besar kan dibanding yang pemain langsung. Sebagaimana penonton bola itu seolah-olah lebih sakti dibandingkan pemain bola secara langsung. Jadi seperti itu. Jadi agama Islam kaitannya dengan kajian-kajian seperti ini selalu menarik, apalagi dikontekstualisasikan dengan apa yang diajarkan sehari-hari. Jadi tidak ada yang berulang karena keimanan itu selalu bergelombang. Bisa jadi dengan satu pelajaran yang kita terima dari pengajian pagi ini akan bisa memberikan efek yang luar biasa besar dalam amaliyah sehari-hari kita yang lainnya. Jadi saya pikir itu ya yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang kita pelajari selama 1 bulan ini memberi manfaat kepada kita, memberikan kualitas yang berbeda dalam pengamalan ajaran Islam, dalam pengamalan agama ini, dan juga menjadi sebab berkahnya mendengar kajian-kajian seperti ini, menjadi sebab diterimanya amal ibadah kita selama di bulan puasa. Amin. Saya pikir demikian. Silakan kalau ada pertanyaan.
Baik Ustadz, terakhir mungkin saya mau tanya. Di zaman Rasul ketika eh, apa namanya bertemu dengan Nabi, biasanya di zaman Rasul itu bagaimana mereka apa namanya menyambut Id itu ya? Apakah Baik. dengan mereka juga beli baju baru, Ustaz? Oh iya, sunnah, sunnah. Baju baru itu sunnah. Tapi bagi yang mampu ya, karena mayoritas para sahabat itu miskin. Mayoritas para sahabat miskin, bisa dikatakan 90% para sahabat miskin, sehingga nggak mampu beli baju baru. Sehingga nggak mampu beli baju baru. Makanya disyariatkan termasuk diantaranya adalah zakat fitrah. Zakat fitrah itu agar orang yang biasanya setiap hari bekerja untuk makan sehari itu, agar hari itu nggak kerja dulu. Agar hari itu nggak kerja dulu. Kenapa? Sudah dicukupi oleh orang yang membayar zakat sehingga dia fokus untuk ibadah. Untuk merasakan bagaimana setelah bulan puasa ini, merasakan makan dan minum di waktu yang bersama. Yang sebelum-sebelumnya mereka ketika orang yang lain makan minum, mereka kerja dulu, baru setelah akhir hari baru bisa makan. Tapi dianjurkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu memang yang memiliki kecukupan harus membeli baju baru itu disunahkan karena sebagai apa ya, istilahnya gini. Jadi bukan hari kemenangan sih sebenarnya. Hari kemenangan iya, tapi ada satu lagi makna yang penting karena gini. Karena sebagai simbol anugerah Allah Subhanahu wa taala. Karena gini, yang disebut sebagai anugerah Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan adalah bulan Ramadannya itu sendiri. Kita diberikan momen yang itu benar-benar anugerah, kita diberikan momen dengan cara Allah membelenggu setan, kemudian diberikan syariat tambahan kaitannya dengan ibadah dengan balasan yang berlimpah-limpah, dan kita diwajibkan puasa. Andai kata tidak diwajibkan, mungkin nggak puasa 1 bulan. Itu termasuk nikmat Allah Subhanahu wa taala yang intinya ingin mendorong kita masuk ke surga, menjadi hamba yang baik, dan itu kenikmatan. Nah, simbol kita mengetahui, memahami bahwa Allah memberikan nikmat kepada kita adalah kita menggunakan rezeki Allah untuk menampakkan kenikmatannya. Itu yang disebut sebagai tahadus bin nikmah. Kita memperlihatkan nikmat Allah yang diberikan kita sebagaimana sebulan yang lalu, nikmat yang ruhani, kita juga menampakkannya secara yang fisik. Jadi rohani dan fisik agar seimbang. Agar seimbang demikian. Jadi makna dari baju baru dan sebagainya diantaranya seperti itu. Kita menampakkan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang dulunya, yang sebulan terakhir ini diberikan secara manawi, maka kita tampakkan secara fisik karena hal yang zahir itu sebagai semacam simbol yang menunjukkan kepada hal yang batin. Oke. Ada pertanyaan, ada fenomena kafir berbondong-bondong masuk Islam, mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat. Mohon penjelasan terkait baiat bersahadat. Apakah orang seperti saya yang secara otomatis menjalankan ajaran Islam karena diajarkan orang dan guru-guru diperlukan lagi bersahadat? Oh, tidak diperlukan. Jadi, tapi otomatis syahadat karena ketika sholat kan baca syahadat juga kan. Tasahud itu syahadat. Otomatis. Karena begini, syariatnya begini. Orang yang tidak dilahirkan dari orang tua muslim, bapak ibunya muslim, maka dia membutuhkan syahadat untuk masuk Islam. Tapi orang yang dilahirkan dari kedua orang tua yang muslim, maka dia sudah dianggap Islam sejak lahir, walaupun dia belum syahadat. Jadi masuk Islamnya bukan ketika dia sholat, yang mana sholat itu mengandung syahadat, tapi dia dianggap Islam. Bahkan begini, anaknya orang Kristen, kan dianggap dia itu nantinya akan mengikuti orang tuanya, tapi dia meninggal dalam keadaan dia belum balik, maka hukumnya dia Muslim. Meskipun kita tidak mencolati juga nggak apa-apa, karena dia belum menentukan. Kan? Kita tidak mensolati karena sholat itu kaitannya dengan mensolati orang jenazah itu kaitannya dengan syahadat yang lisan. Tapi kalau dia nggak bersyahadat tapi dia belum balik, maka hukumnya dia selamat nanti di akhirat. Makanya syahadat itu disyaratkan bagi orang yang terlahir dari orang tua yang non muslim. Makanya itu kalau disadari ini penting. Satu kesyukuran yang jarang disadari oleh orang karena kita terlalu sering atau kita udah terbiasa melakukannya atau sudah terbiasa mendapatnya. Yaitu apa? Nikmat ditakdirkan menjadi orang muslim. Banyak orang menjadi muslim itu karena berusaha yang keras sekali. Dia lahir, lingkungannya kanan kiri semuanya orang Kristen. Semuanya keluarganya, semuanya orang Konghucu dan sebagainya.
dia akhirnya mendapatkan nikmat menjadi muslim itu nanti di umur-umur 18 tahun, 20 tahun dan sebagainya. Perjuangannya luar biasa, pasti ada berliku-liku itu pasti. Nah, ada orang yang lahir itu langsung jadi orang yang memiliki privilege. Privilege menjadi orang muslim. Jadi itu perlu disadari. Yang jarang bersyukur kaitannya dengan ini itu orang yang lahir dari orang tua muslim dan non muslim. Padahal itu bersyukur. Syukur yang paling besar adalah syukur kita dijadikan eh, muslim sejak lahir tanpa kita minta. Tanpa kita minta, kita tidak pernah sebelumnya meminta kita ditakdirkan menjadi orang muslim, tapi kita lahir dalam keadaan muslim. Maka tidak perlu bersyahadat lagi, tapi kita perlu bersyukur. Lah bersyukur itu dengan cara apa ya? Dengan cara kita muji Allah, dengan cara kita juga beribadah mengamalkan ajaran Islam yang wajib minimal seperti itu. Saya pikir demikian ya. Baik, alhamdulillah Ustaz. Pada kesempatan kali ini saya mengundang Pak Suryaman ya sebagai pengurus Baitul Mal Bogor untuk mengucapkan pesan dan kesan terkait dengan kajian tematik subuh bulan Ramadan. Enggak, Pak Suryaman bisa menggunakan atau bisa membuka mikrofonnya ya. Silakan Pak Suryaman. Alhamdulillah, terima kasih Kang Wahyu. Ustadz, terima kasih atas kesediaannya dalam kegiatan Ramadan Baitul Mal ini bisa kerjasama luar biasa. Saya mohon maaf tidak setiap saat ada bolong-bolongnya gitu karena kegiatan. Prinsipnya saya sangat bersyukur dan mengucapkan terima kasih atas perjuangan Ustadz dalam bekerja sama dengan Baitul Mal dalam mengisi kajian-kajian subuh Ramadan ini. Insya Allah ini bagi kami menjadi suatu hal yang mungkin bisa mencerahkan kami sendiri sebagai pengurus di sini dan juga mungkin akan mengajak umat Islam dalam bermuamalah menjalankan syariat Islam, terutama karena kita berkhidmat di Baitul Mal ya. Insya Allah mereka akan ingat tentang kewajibannya dari rukun Islam yaitu berzakat. Nah, sama itu mungkin fokus kami dan luar biasa Ustadz. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan semoga kami akan nanti evaluasi ini apakah kedepannya ada mingguan atau apa gitu kan ke depan itu, karena bagi saya ini sungguh luar biasa Tad. Ini memang umat Islam itu perlu selalu diingatkan dan itu memang kewajiban kita sebagai umat saling mengingatkan ya Tad ya. Sehingga ke depan itu dengan diingatkan selalu para umat muslim ini akan beristiqomah dalam menjalankan syariat Islam. Demikian Ustadz, terima kasih sekali lagi dan mohon maaf ada segala kekurangan yang kami inikan dari Baitul Mal, dan Kang Wahyu juga terima kasih atas perjuangan yang luar biasa dalam menjalankan kajian subuh ini. Ini sangat berterima kasih kami semua dari pengurus. Demikian Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ini mungkin Tad mohon nambah lagi. Ustadz mungkin nanti dihubungi lagi Pak Wahyu. Kini tadi saya udah japri ke Kang Wahyu, kita evaluasi setelah Lebaran dan kalau Ustadz bersedia gitu kan kita lanjutkan atau seperti apa. Nanti mungkin kita bertemu di Baitul Mal. Kemarin baru ketemu dengan Ustadz Ihsan ya di Baitul Mal. Nah kami kan belum ketemu wajah ya. Belum ketemu wajah dan insya Allah ke depan kita bisa bersilaturahmi di Baitul Mal gitu. Ya terima kasih Tad, terima kasih Kang Wahyu. Ya Masya Allah, terima kasih Pak Suryaman atas atensi Bapak menyampaikan pesan dan kesan pada kajian tematik subuh bulan Ramadan. Alhamdulillah, ini selama 1 bulan penuh ya, walaupun ada bolong-bolong kurang lebih 5 pertemuan kalau nggak salah. Karena waktu itu saya sakit ya, betul-betul sakit drop
jadi Iya, belum nggak bisa. apa-apa. Tapi alhamdulillah dari keseluruhan rangkaian bulan Ramadan 25 pertemuan bisa kita penuhi. Kami dari Baitul Mal Bogor mengucapkan terima kasih untuk Ustadz Muhammad Nur Burhanuddin Al-Asih. Ustadz, jazakumullah Ustadz. Ya, sama-sama Ustadz, Ustadz Wahyu. Ya alhamdulillah. Kapan nih mudik Ustadz? Lamongan. Saya nggak Oh, mudik. Lamongan ya. Saya dalam ini nggak mudik dulu karena kebetulan nanti bulan Mei baru pulang. Soalnya kan orang tua mau berangkat haji, jadi biar sekalian Sekalian. aja. Ah, Iya. ya, ya. Masya Allah. Kalau 2 kali kan dalam waktu 1 bulan kan capek juga. Capek dan Iya. lumayan juga Ustadz ya. Biaya. Iya, Dan lumayan sekarang tuh biayanya. jalanannya macet, Tad. Iya, Walaupun nanti macet banget mudik sekarang. juga Jadi saya nggak tetap mudik, aja. nanti aja bulan Mei. Baik, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah. Buat Bapak Ibu sekalian yang kangen dengan kajian tematik sebuah bulan Ramadan, bisa mengupas kembali, menonton kembali keseluruhan rangkaian kajian tematik tersebut di halaman YouTube Baitul Mal Bogor. Sekali lagi, yang belum bisa menonton, silahkan menonton kembali kajian tematik tersebut di YouTube Baitul Mal Bogor. Sekali lagi, jazakumullah khairan katsiran Ustaz. Semoga antum sehat selalu. Semoga bisa bertemu kembali di bulan Ramadan tahun depan. Dan terima kasih juga buat Pak Suryaman atas atensi dan para pengurus sebagai kami di junior di Baitul Mal Bogor. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin. Sekarang sudah pukul 6:08. Sekali lagi, selamat Idul Fitri. Hari Raya, ya Hari Idul Fitri 1445 Mohon maaf lahir Hijri. dan batin semuanya. Mohon maaf lahir batin Ustaz, mohon maaf lahir Baik, batin sama-sama. Pak Suryaman dan jamaah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.